Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anima Alfifokina dari program studi S1 Farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Potensi Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Blimbing Wuluh atau Averoa blimbiel dan minyak atsiri temulawak atau Curcuma santorizo dalam sediaan deodoran spray sebagai penghilang bau badan dan pencerah ketiak. Latar belakang dari proposal skripsi ini yaitu diambil dari bau badan yang merupakan salah satu masalah yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Bau badan tidak sedap pada tubuh seringkali membuat seseorang merasa kurang percaya diri. Aroma yang tidak sedap tersebut biasanya akan muncul ketika seseorang mulai berkeringat. Berkeringat merupakan salah satu usaha untuk mengatur suhu tubuh manusia. Keringat ini juga mengandung air, garam, dan zat sisa dari dalam tubuh. Biasanya bau yang tidak sedap timbul bersama bau badan yang disebabkan oleh aktivitas bakteri Staphylococcus epidermis. Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antibakteri yaitu daun blimbing wuluh. Kandungan metabolit sekunder yang terdapat pada daun blimbing wuluh ini adalah flavonoid atau luteolin dan apigenin, tanin, sulfur, dan beberapa jenis asam lainnya. Banyaknya aktivitas bakteri setiap kali berkeringat menyebabkan kondisi ketiak menjadi kusam akibat penumpukan sel kulit mati. Hal ini karena adanya kandungan alkohol dalam sediaan deodoran yang dapat menyebabkan iritasi kulit pada ketiak. Untuk mengatasinya, sering digunakan bahan pemutih ketiak seperti hidroquinon. Hidroquinon ini merupakan salah satu zat kimia yang mempunyai efek samping pengelupasan pada bagian epidermis dan menyebabkan kulit menjadi berwarna kemerahan dan menipis. Tanaman asli Indonesia yang dikenal dapat menjadi pencerah adalah temulawak. Temulawak atau bisa disebut Curcuma santoriza adalah salah satu tumbuhan obat keluarga Zingiberaceae yang banyak tumbuh dan digunakan sebagai bahan baku obat tradisional di Indonesia. Secara empiris, rimpang temulawak ini diketahui memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai potensi antioksidan, sehingga dapat digunakan sebagai pencerah kulit ketiak. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana potensi kombinasi ekstrak etanol daun blimbing wuluh dan minyak atsiri temulawak dalam sediaan deodoran spray. Yang kedua, bagaimana potensi kombinasi sediaan deodoran spray terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi kombinasi ekstrak etanol daun blimbing wuluh dan minyak atsiri temulawak dalam sediaan deodoran spray. Yang kedua, untuk menganalisis potensi kombinasi sediaan deodoran spray terhadap bakteri Staphylococcus epidermis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai potensi kombinasi ekstrak daun blimbing wuluh dan minyak atsiri rimpang temulawak dalam sediaan deodoran spray. Manfaat teoritis kedua yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Untuk manfaat praktis, yang pertama yaitu dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang obat, bahan alam, dan pengembangan di bidang farmasi terutama berkaitan dengan formulasi bahan alam. Yang kedua, manfaat praktisnya
adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai pengembangan inovasi lebih lanjut. Selanjutnya, orisinalitas penelitian. Ada 2 jurnal. Yang pertama dari Wery Feranita Agung Eru Wibowo dan Rahmania Rahmat 2021 dengan judul Formulasi Sediaan Deodoran Spray dari kombinasi minyak atsiri, kulit jeruk, kalamansi, dan ekstrak teh hijau serta uji aktivitas antibakteri. Metode penelitiannya yaitu metode penelitian eksperimental. Hasil penelitian yang didapat yaitu pada kombinasi formulasi sediaan memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermis dan Pseudomonas aeruginosa, serta menunjukkan tidak adanya efek iritasi. Namun pada pengujian ini untuk pengujian antipresipiran, sediaan belum memenuhi sebagai sediaan antipresipiran. Perbedaannya zat aktif yang digunakan dan persamaannya uji organoleptik, pH, homogenitas, dan aktivitas antibakteri. Jurnal yang kedua yaitu dari Mayang Ika Oktaviana, Irma Nurpahlawati, Novia Fitri Kurniasi, dan Erza Genatrika tahun 2019 dengan judul Formulasi Deodoran Spray dari minyak atsiri daun kemiri sebagai antibakteri penyebab bau badan atau dalam kurung Staphylococcus epidermidis. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimental. Hasil yang diperoleh yaitu deodoran yang telah dibuat tidak memenuhi kriteria pH kulit yaitu 4, kurang dari rentang. Hasil uji daya hambat antibakteri formulasi 1-2-3 yaitu sebesar 1,23, 13,22, dan 15,62 mm. Untuk perbedaannya yaitu zat aktif yang digunakan isolasi dari minyak atsiri. Persamaannya yaitu determinasi tumbuhan, uji homogenitas, pH, uji aktivitas antibakteri, sediaan deodoran spray. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada deodoran, kedua tinjauan bahan, yang ketiga evaluasi sediaan. Kajian teori yang pertama ada deodoran. Deodoran adalah sediaan kosmetika yang digunakan untuk menyerap keringat dan mengurangi bau badan. Deodoran mengurangi bau badan dengan cara menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Kelebihan dari deodoran spray yang akan dilakukan diantaranya lebih praktis, tidak lengket, tidak meninggalkan noda pada baju, serta dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Selain itu, kelebihan utama lainnya pada deodoran jenis ini yaitu tidak melibatkan adanya kontak antara deodoran dengan kulit pengguna, sehingga higienitasnya sangat tinggi. Yang kedua ada kajian bahan. Bahan yang digunakan yang pertama adalah belimbing wulu. Menurut Purwaningsih 2007, klasifikasi tumbuhan belimbing wulu yaitu Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Oxalidales, famili Oxalidaceae, genus Averrhoa, spesialis Averrhoa bimbilinus. Daun belimbing wulu ini mengandung beberapa senyawa kimia, diantaranya seperti saponin, tanin, flavonoid yang merupakan senyawa aktif yang berkhasiat sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh aktivitas antibakteri. Jadi dari senyawa tersebut bisa kita gunakan sebagai antibakteri. Yang bahan kedua ada rimpang temulawak. Temulawak atau bisa disebut Curcuma santoriza merupakan salah satu tanaman mengandung senyawa kurkuminoid.
Senyawa-senyawa tersebut diketahui mempunyai potensi sebagai antioksidan. Antioksidan adalah suatu senyawa atau komponen kimia yang dalam kadar atau jumlah tertentu mampu menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi. Antioksidan ini dibutuhkan oleh tubuh untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Yang selanjutnya, evaluasi fisik sediaan. Evaluasi fisik sediaan formulasi kombinasi ekstrak daun belimbing dan minyak atsiri timbang temulawak. Yang pertama ada uji organoleptis, yang kedua uji pH, ketiga uji homogenitas, yang keempat uji aktivitas antimikroba deodoran spray, yang kelima uji hedonik. Selanjutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu metode eksperimental laboratorium. Lokasi penelitian laboratorium Universitas Harapan Bangsa. Waktu penelitian Februari sampai April 2022. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu variasi formulasi sediaan. Yang kedua, variabel terikat, yaitu sifat fisik sediaan deodoran spray, ekstrak etanol belimbing wuluh, dan minyak atsiri temulawak. Yang ketiga, variabel terkontrol, yaitu ekstrak etanol belimbing wuluh dan minyak atsiri temulawak. Metode penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini yaitu pengajuan etik penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Harapan Bangsa untuk uji peninggalan bekas warna dan uji hedonik dengan mengoleskan sediaan ke bagian lengan kulit. Yang kedua ada determinasi. Determinasi rimpang temulawak dan ekstrak belimbing wuluh bertujuan untuk membuktikan kebenaran bahan yang akan digunakan. Proses determinasi ini dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Farmasi Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Yang ketiga ada pembuatan serbuk rimpang temulawak. Rimpang temulawak ini dibersihkan dari pengotor, kemudian dipotong dengan ketebalan 1-3 mm dan dikeringkan di bawah sinar matahari, ditutupi dengan kain berwarna hitam. Setelah hasil pengeringan kering, rimpang kemudian dihaluskan dengan blender. Jenis dan teknik pengumpulan data. Yang selanjutnya ada ekstraksi serbuk daun belimbing wuluh. Dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, dibiarkan selama 5 hari terlindungi dari cahaya matahari sambil sering diaduk, kemudian diperas, ampas cairan penyari secukupnya sehingga diperoleh 100 bagian. Pindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan di tempat sejuk terlindungi dari cahaya selama 2 hari. Enapan kemudian dituangkan atau disaring. Filtrat yang didapat kemudian diuapkan hingga kering dalam cawan berdasar rata yang telah dipanaskan dan ditara. Residu kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Yang selanjutnya isolasi minyak atsiri temulawak. Isolasi ini menggunakan dengan metode destilasi uap air. Destilat yang tertampung di dalam corong pisah berupa fase minyak dan fase air. Fase minyak kemudian dipisahkan dari fase air. Destilasi dilakukan selama 3 jam, terhitung mulai destilat pertama menetes ke dalam corong pisah dan dilakukan sebanyak 3 kali replikasi. Yang selanjutnya formulasi deodoran spray. Bahan ekstrak daun belimbing wuluh, minyak atsiri temulawak, alkohol 95%, aqueous propilen glikol, pewangi lemon. Formulasi pertama yaitu 15 23 40 5 2 dengan total 100 ml. Untuk formulasi kedua yaitu 20 10
23, 40, 5, 2 dengan total 100 ml. Dan untuk formulasi ketiga yaitu 10, 20, 23, 40, 5, 2 dengan total 100 ml. Metode penelitian yang selanjutnya ada evaluasi fisik sediaan. Evaluasi fisik sediaan dari formulasi kombinasi ekstrak daun belimbing dan minyak atsiri rimpang temulawak. Ini yaitu yang pertama uji organoleptis, yang kedua uji pH, yang ketiga uji homogenitas, yang keempat uji aktivitas antimikroba deodoran spray, yang kelima uji hadonik. Selanjutnya untuk analis data yang didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan program SPSS untuk mengetahui hasil uji antibakteri. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil diskusi saya mengenai proposal skripsi formulasi kombinasi ekstrak daun belimbing dan minyak atsiri rimpang temulawak. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.